Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Filasana dengan nomor induk mahasiswa 87797245. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Terbuka UPBJJ Malang, Salut Bandung, Tulungagung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang merupakan tugas dari mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dengan dosen pengampu Ibu Niati Lisma, SPD, MPD. TBM adalah sebuah lembaga yang berperan penting dalam menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, TBM juga menjadi tempat untuk meningkatkan kemampuan membaca dan belajar. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membangkitkan sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih cerdas, berwawasan luas, dan tidak minim literasi. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai kegiatan TBM adalah melakukan observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang bertujuan untuk mengetahui minat baca anak-anak dan melihat apakah ada kecenderungan anak-anak di lingkungan tersebut yang lebih sering bermain handphone daripada membaca, serta menentukan lokasi yang cocok untuk kegiatan TBM. Proses ini digunakan untuk memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar. Kemudian dilakukanlah analisis SWOT. Berikut merupakan rekaman hasil observasi serta analisis SWOT. Oh iya, kamu tuh suka membaca enggak? Iya, bener. Apa yang suka kamu baca? Novel, komik, apa-apa? Buku cerita anak-anak? Lian cuy. Sekarang nggak pernah? Jarang banget. Kenapa? Lebih suka main HP? Terus, misal yang kamu suka dari baca buku itu apa? Ceritanya? Gambar-gambarnya? Gambar dan cerita. Isi ceritanya, kamu paham isi ceritanya kalau udah membaca? Kadang iya, kadang enggak. Berarti kamu juga suka gambar-gambarnya ya? Menurutmu gambarnya itu bisa memperjelas isi ceritanya enggak? Atau kamu lebih suka lihat gambar-gambar itu? Enggak. Enggak, suka baca ceritanya juga. Terus misal kalau lagi pengen baca gitu, kamu pengen baca buku apa? Jawa. Buku Jawa? Komik bahasa Jawa gitu? Yang menceritakan tentang apa? Ceritanya tentang apa? Tentang musibah berkui. Jadi ceritanya genrenya kehidupan sehari-hari gitu ya? Kayak yang ada konfliknya gitu. Terus kalau misal di desa ini ada kayak taman baca gitu gratis, ada banyak buku-buku menarik, kamu minat gak datang ke situ misal? Enggak, beneran, masa enggak? Lebih suka di rumah. Terus misal kalau deket banget, misal di depan rumahmu atau di Sebo sana lah, nggak mau? Kenapa? Misal kok ada kayak gitu kan nanti banyak orang kan. Nah, nanti ada banyak orang, terus nanti setelah membaca kamu bisa ngasih tahu, oh ini buku ini seru loh, isinya gini-gini gitu. Gak suka kak? Siang teman-teman. Selamat siang juga. Oke, kalian kira-kira suka membaca enggak? Suka. Ada yang suka, ada yang enggak ya? Suka. Membaca buku-buku selain buku pelajaran gitu pernah? Pernah. Komik. Oh, komik. Seru ya, komik itu banyak gambar itu ya. Gambar mama. Terus kira-kira kalian
pernah nggak penasaran kayak kenapa kok awake bisa jalan, kok awake iki tinggal di bumi? Nggak pernah penasaran ya wis urip ngono ae ya. Ya, Nggak pernah penasaran, enak sih penasaran. Terus kan awake penasaran, kok awake kan mencari tahu. Pernah nggak mencari tahu ning Google? Enggak. Mencari tahu ning Google, ning buku ngono juga bisa. Nah terus kok kan mencari ning buku itu mau kan sekalian kan iso wawasannya kan bertambah luas jadi karena kuwi membaca itu penting, jadi iso untuk menambah apa mau menambah wawasan selain ke sekolah, selain ke pelajaran. Kalian kadang pengen nggak membaca tapi kayak nggak punya bukunya, nggak punya uang buat beli. Pernah mikir gitu nggak? Enak kegiatan membaca. Nah, kira-kira kalian tertarik nggak untuk membaca? Tertarik. Tapi lah aneh. Manganan tuh. Liana itu tertarik nggak membaca? Enggak. Aku tertarik dulu. Oke, pomolek membaca nih gini bareng-bareng seminggu pisan mana ndak? Tertarik nggak? Pengen nggak? Tertarik. Tapi ada jadwalnya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore juga. Kemarin kan lupa nggak perkenalan ya. Nah hari ini perkenalan dulu gimana biar kenal semuanya. Meskipun udah kenal, tapi kita kenalan lagi. Nah aku dulu ya. Oke, kan namaku. Kalian tahu nggak namaku siapa? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ini. Kayak namaku sebenarnya di sini namaku Via. Tapi nama panjangku itu Miftahia Hasanah. Nah, di sekolah aku dipanggilnya Via. Miftah. Di rumah dipanggilnya Via, di sekolah dipanggilnya Miftah. Coba Arfan. Arfan? Abinaya Alexia. Abinaya Alexi. Kelas berapa? Kelas 2. Ryan. Gimana? Tukul. Kalau Ryan? Ryan Akari Ayu Daryanto. Oh, Ryan Akari Daryanto. Oke. Sekolahnya di mana? Ranca. Kelas berapa? Kelas 2. Oke, lek sampean nama panjangnya Bilangi. Muhammad Firza Raffiski. Kelas berapa? 3. Sekolahnya di Sumarjo 1. Sumarjo 1 itu Tukul. Esti. Aikas Jasin Ramadan. Kelas 4. Sekolahnya Bimbing. Aska. Abinaya. Aska siapa? Kelas berapa? 3. Kelas 3. Sekolahnya di Kauman. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang alam semesta sama planet-planet. Kita akan membaca tentang itu semua. Nah, kalian tahu nggak kita tinggal di planet apa? Bumi. Betul. Nah, bumi itu bagian dari bukan Windara. Bumi itu bagian dari tata surya. Kegiatan dilanjutkan dengan menebak nama-nama planet yang sudah tersedia serta mengurutkannya. Belum belajar tentang alam semesta, kita ice breaking dulu. Lihat coba ini. Venus, Bumi. Kok Uranus? Mars. Kok Jupiter? Kalian sadar ada yang beda, ada yang nggak benar. Iya. Ada yang nggak benar kan ya? Iya, sama ini. Nah ini kan nggak urut.
ini nggak urut. Jadi coba kalian tebak ini namanya apa? Berikut merupakan hasil gambaran dari para warga belajar. Bener paling akeh adalah Aska. Nah, Aska boleh milih buku sing mau dibaca. Boleh. Mana dulu? Mau baca yang mana? Ice breaking. Warga belajar yang dapat menebak nama planet paling banyak dapat memilih buku terlebih dahulu, kemudian hingga yang menebak paling sedikit. Setelah itu warga belajar membaca secara individu. Saya sebagai tutor membantu warga belajar memahami hal yang belum dipahami di materi tersebut. Setelah warga belajar membaca satu buku, mereka dapat menukar dengan buku warga belajar yang lainnya, sehingga mereka dapat membaca seluruh buku yang ada. Kemudian warga belajar diminta untuk menjelaskan apa saja yang mereka pelajari dari buku-buku yang mereka baca. Jadi tadi kita sudah banyak belajar tentang apa aja? Semesta. Bumi itu termasuk ke planet. Nah, planet yang bisa dihuni manusia? Bumi. Kita tinggal di bumi. Jadi yang bisa dihuni manusia itu bumi. Apa yang bisa memancarkan cahaya sendiri disebut Bintang. betul, bintang. Kalau planet yang nggak bisa memancarkan cahaya. Oke, saya rasa kok udah paham ya, kok udah pinter ya telah membaca. Nah, kalau gitu kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Makasih yang udah membaca, yang udah datang, yang udah mau baca buku, main games. Makasih ya. Oke, kita akhiri dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kegiatan kali ini diawali dengan mengisi daftar hadir. Kemudian tidak lupa mengajarkan warga belajar untuk selalu berdoa sebelum memulai kegiatan. Sebelum membaca, seperti biasa kita main tebak-tebakan dulu. Gampang kok, pasti semuanya tahu. Cuma kasih nama-nama ini. Warga belajar selalu antusias ketika sesi ice breaking. Ice breaking kali ini adalah menebak anatomi tumbuhan serta hewan yang sudah tersedia. Warga belajar yang kesulitan pun tidak segan untuk langsung bertanya kepada tutor. Kemudian dilanjutkan dengan membaca buku bacaan serta poster secara individu. Setelah itu, secara bergantian warga belajar membaca buku atau poster bacaannya tersebut. Yuk sekarang Dan yang bagian tumbuhan lainnya sing batang. mendengar. Fungsi ini batang apa? Ada nggak? Transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke menyalakan hasil fotosintesis Yang lain mendengarkan. ke tempat penyimpanan dan olah makanan. Kalau akar kui fungsinya untuk apa? Menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang tebu yang menggunakan akar tanaman dapat menjadi pokok. Daun berintik kolopa jasa bilang struktur luar Wah, hewan mamalia mau. Yang lain mendengarkan ya. Baik. kanguru Ya bagian-bagian buah apa tangkai Heeh. buah Heeh.
Hadiah. Hewan bertelur. Hewan bertelur apa ae? Apa ae? Enak apa ae? Enggak semuanya enggak apa-apa. Sabun. Herbati bisa nih. Yang lainnya mendengarkan. Ubah angsa. Bikin semut. Lek sing ning sekitar kene. Lek sing ning sekitar kene sing bertelur apa ae? Ayam. Apa iki? Cedek kene iki? Burung. Apa nek enggak? Merupakan hasil gambaran dari para warga belajar. Selanjutnya, warga belajar diminta untuk menggambar materi apa saja yang telah mereka pahami serta memberikan keterangan tentang apa saja yang mereka gambar. Warga belajar pun tentu saja melakukannya dengan penuh antusias. Berikut merupakan hasil gambaran dari para warga belajar. Jawab pertama bisa buka. Aku rasa bagus. Masih Enggak. matematika lawan. Iki carane angkat tangan dhisik, aja dijawab dhisik tapi angkat tangan dhisik ya. Dhisik. Oke. Sopo sing aruh? Jadi sik. Sopo sing aruh? Ikan kuwi hewan bertelur apa mamalia? Raya dhisik. Bertelur, betul. Kegiatan diakhiri oleh refleksi dengan cara sesi tanya jawab dan para warga belajar yang mampu menjawab dengan benar boleh pulang duluan. Sesi ini sebenarnya merupakan hasil dari permintaan para warga belajar yang penuh antusias karena pembelajaran yang sangat seru kali ini. Sebelum memulai kita berdoa dulu. Nah, seperti biasanya sebelum mulai main tebak-tebakan dulu. Main FF. Main tebak-tebakan dulu. Yes. Yan, sebenarnya apa? Satu hari. Kegiatan kali ini diawali dengan ice breaking. Ice breaking kali ini menebak nama-nama bendera dari negara yang telah disediakan oleh tutor. Para warga belajar sangat antusias ketika mengetahui materi pelajaran kali ini adalah tentang negara. Setelah menebak nama-nama bendera negara, para warga belajar diminta untuk mengurutkan bendera negara sesuai dengan namanya. Karena bahan ajar yang disediakan oleh tutor pada pertemuan kali ini sangat terbatas, maka warga belajar diminta untuk membaca buku secara bersama-sama dengan cara estafet. Ketika satu anak membaca, yang lainnya tentu harus mendengarkan.
dirasa warga belajar mulai bosan untuk menunggu gilirannya membaca, maka tutor meminta warga belajar untuk membaca buku secara bersama-sama saja. Setelah selesai membaca bahan ajar yang pertama, para warga belajar diminta untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kali ini dilakukan dengan menggambar bendera negara serta memberikan penjelasan mengenai nama bendera negara tersebut dan ibu kota dari bendera tersebut. Setelah ice breaking yang kedua, para warga belajar membaca bahan ajar yang kedua. Bahan ajar yang kedua ini berisi tentang budaya-budaya dari seluruh provinsi di Indonesia. Tidak lupa tutor mengajarkan untuk selalu berdoa setiap mengakhiri kegiatan apapun. Kegiatan terakhir yaitu kuis. Kuis ini dilakukan untuk mengetes apa saja yang telah dipelajari oleh para warga belajar. Para warga belajar yang mampu menjawab dengan benar dapat pulang duluan. Tidak lupa tutor memberikan snack untuk mengapresiasi antusias para warga belajar pada pertemuan kali ini. Karena salah satu dari warga belajar tidak dapat menghadiri pertemuan kali ini, maka warga belajar tersebut diminta untuk merekam dirinya sedang membaca buku yang ada di rumahnya. Masih juga belum mendapati kekuatan dari masyarakat Arab yang dapat memperjuangkan agama Islam. Hingga dua sosok orang yang beliau cintai, Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia. Dari sinilah Nabi Muhammad berinisiatif untuk berhijrah ke Taif, sebab di kota tersebut banyak kerabat beliau yang menjadi pembesar suku. Sebagai kesimpulan, kegiatan Taman Bacaan Masyarakat tidak hanya memberikan manfaat dalam pengembangan literasi, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Dari sudut pandang saya, kegiatan ini mengajarkan pentingnya berbagi ilmu dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Selama pelaksanaannya, saya belajar banyak tentang semangat anak-anak dalam belajar dan bagaimana mereka mulai menunjukkan perubahan positif. Bagi saya pribadi, kegiatan ini memberikan makna mendalam tentang pentingnya kesabaran, empati, dan kreativitas dalam mendampingi anak-anak. Peserta pun mendapatkan manfaat nyata seperti meningkatnya kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Kegiatan ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, literasi dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan berkelanjutan. Sekian video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching.